real uang. Duit 3M, D-nya adalah doa. Ya, sebentar bersyukur. Ya, kita punya skill bandingkan yang lain. Dan jangan kita lihat ke atas itu. Ya, sulit ya. Jadi kita harus bersyukur. Ya, dari bersyukur, dari berdoa, kita akan menemukan jalan. Tapi menemukan jalan, kita harus ada usaha. Betul lah. Nah, usahanya gimana? Gimana caranya kita bisa buka bisnis kecil-kecilan, tapi kita tidak punya duit, modalnya tidak punya, tapi kita punya skill. Contohnya itu dah. Coba kumpulan misalnya 5 rumah tangga, ya dikontrak misalnya 500.000 misalnya per bulan, bersihin tiap minggu, kan 500 kali, anggaplah 10 dapat, kan 5 juta dapat contoh. Tapi pertanyaannya, saya tidak ada modal untuk beli alat-alat pembersih, kadang-kadang begitu. Modalnya dari mana? Nah, ini ada modal. Nah, ini dah konsep finance harus jalan. Satu, kalau kita dipercaya, kita bisa minjem duit di bank. Tapi situasi gini nggak mungkin minjem duit. Tapi saya ini harus jalan usaha saya ini. Yang saya sudah punya klien 10 rumah tangga. Ya sekarang harus cari investor. Ya, untuk beli alat-alat itu. Nah, sekarang kita kerjasama. Dalam artian beli alat-alatnya itu, porsi sahamnya berapa, kita berapa. Misalnya 50% yang paling gampang. Nanti dapat keuntungan, kita bagi 2. Nah, kalau rugi, bagi 2 juga, kan gitu logika. Tinggal hitung-hitungannya, saya di skillnya, Anda di investasinya. Nah, itu maksud saya. Itulah konsep orang finance. Ya, makanya kenapa di sekarang road to room division manager ini diajarkan itu untuk pola pikirnya supaya ke sana. Ya, jangan hanya menolong ke tempat kerja ini. Nah, itu. Ya. Coba pikirkan. Kalau itu kan terbuka pikiran kita. Tadi ya, jangan-jangan saya punya loh. Saya bilang 500.000 ya per bulan bisa bersihin apa-apa. Datangnya seminggu 2 kali apa-apa. Ya tinggal hitung-hitung aja. Nah, ngitungnya itu kan kapan? Saya yakin di tempat kerja udah biasa. Oh, kita cari internet berapa ini. Apakah bayarnya bayar jam atau apa? Per harian, silahkan. Nah, pemodal udah ada. Ya, habis itu kita sebagai otak pengelola. Nah, sebagai pengelola sama pemodal, ya kita harus menyiapkan banyak. Laporannya kita harus siapkan. Bentuknya apa? P&L-nya harus jelaskan kan, profit and loss-nya. Nah, di sanalah fungsi kita. Ya, fungsi kita bahwa ternyata bukan kerjaan orang akunting. Ya, kita pun bisa. Ini harus dicantumkan. Saya yakin ke depannya, ya terutama di room division banyak sekali hal-hal yang tenaga part-time yang nantinya apalagi di era ke depannya ini, karena labor cost itu kan tinggi sekali. Itu kan termasuk fixed cost ya. Bayar gaji ya ke depannya itu agak berat perusahaannya karena bisnis tidak bagus. Nah, banyak kan pakai variable cost ya. Ya, variable cost. Makanya kadang-kadang Pak dan Ibu tahu bahwa kenapa diputuskan dulu punya tenaga kontrak misalnya 100, sekarang itu bisa turun jadi Jadi 30 orang. Tapi operation sebenarnya jalan terus kan itu, jalan terus. Nah, sedangkan dicari tenaga dari worker, tujuannya apa? Yaitu untuk supaya fixed cost itu tidak tergerus ya. Ya, kenapa takut tergerus? Nanti kalau tergerus fixed cost, otomatis cash flow problem. Cash flow problem, perusahaan kolap. Perusahaan kolap, kita juga nantinya bisa kehilangan pekerjaan kan itu. Maka sebagai leader itu kita harus ya. Namanya manusia, zona nyaman paling senang. Ya, enak kan punya staff lengkap gitu. Tapi kita lihat situasinya.
kita bicara sebelum pandemi dengan sekarang, ya beda sekali mindset kita. Kita harus rubah mindset kita. Ya, makanya ada kan duit 3M tadi, modal perubahan itu doa, U-nya adalah usaha, I-nya ilmu. Nah, ilmu itu yang saya bilang tadi, harus banyak dapat ilmu dari Google, dari teman-teman, networking perlu kan. Maksudnya ilmu gimana caranya, strategi kita mencari uang tambahan. Ya sekarang kita sibuk, tapi nantinya, nah sekarang kan istilahnya kalau kita sudah berkeluarga apa itu kan perlu tanggungan lebih banyak untuk beli susu anak apa. Sedangkan income kita turun dari hotel itu, ya income turun, gimana caranya tambahan ini? Ya seperti tadi, salah satu solusi aja tadi. Ya salah satu solusi. Nah itu maksudnya. Jadinya hidup konsumtif itu diturunkan, ego konsumtifnya, ya. Tapi kita bisa hidup produktif, ya. Nah satu contoh, ya, time management, kan keren itu. Kita harus bisa memahami time management, ya, mengelola waktu. Tapi kalau ngomong kan enak ya, waktu kita, apalagi time is money, waktu adalah uang kan itu. Jadinya gampang sekali berteori, tapi prakteknya betul nggak kita lakukan? Ya. Nah kenapa orang-orang Barat, ya kebetulan saya hampir 10 tahun kerja di luar. Ya, saya dulu, kenapa saya kerja 10 tahun? Karena saya ingin merubah hidup gitu aja pun. Ya, ingin merubah hidup, tapi saya di darat banyak. Ya, saya pernah kerja di Thailand, di Filipina, di Australia, di India, di Sri Lanka dapat saya, di Bhutan, di Himalaya saya dapat, di Beijing saya dapat, di Maroko, di Afrika saya dapat, di Amerika saya terakhir. Nah itu, jadinya saya masih ada keluarga itu, ada keluarga. Saya keluar dari, saya kerja 10 tahun itu tahun 96, padahal saya akhir awal 96 saya nikah, saya Oktober 96 itu saya kerja keluar. Pas awal kontrak saya, pas anak saya pagi lahir, anak pertama, saya sore harus berangkat naik TG ke Thailand. Ya, nah artinya apa? Itulah hidup. Ya kadang-kadang harus ada pengorbanan, gitu. Ya, harus ada pengorbanan. Nah jangan sampai kita itu sekarang hidup manis di rumah, tidak mau berkorban tambahan dan mengelola layanan apa. Karena gimana? Seperti saya tadi, situasi-situasi itu. Ya, kadang-kadang kan kita sering kan mengeluh ya, aduh, servis charge kecil, gaji dipotong. Nah itu mindset itu dah, kalau kita punya konsep mindset finance, saya dipotong di sana 1 juta, gimana dikeluar nih saya dapat nyari uang 1 juta. Caranya gimana? Ya, dengan cara seperti tadi, bisnis kecil-kecilan. Kadang-kadang orang bisnis kan ikut-ikutan. Apa yang sedang trennya, kayak waktu awal pandemi kan, semua makanan kan, semua pura-pura bisa makan. Padahal, misalnya sebagai seorang housekeeper banyak sekali. Ya cari itu yang turun-turun, yang bersihin kamar, bersihin apa tuh, bersihin pilah-pilah, banyak sekali networking itu. Makanya duit itu doa, usaha, ilmu, I-nya network. Ilmu itu kan bagus. T-nya lagi teman. Ya, duit, doa, usaha, ilmu, teman. Temannya adalah networking, relasi. Ya, relasi. Nah ini penting. Ya, jadinya jangan sampai kita itu berpikir, kadang-kadang alasan kita yang zaman-zaman dulu alasannya tidak punya modal. Ya, padahal kita tahu modal itu kita punya modal kok. Skill itu modal kok. Modal harta yang tidak berwujud itu skill. Harta yang berwujud itu dalam bentuk duit. Ya, ini harus bedakan. Hargai. Ya, duit itu dihargai, skill itu dihargai.
Ya, yang contohnya saya dah mungkin setiap seminggu aja paling 1 jam 2 jam ya tanya ke apa namanya, ke Sangdu saya, karena saya investasi saya adalah pemikiran saya gimana saatnya pada saat buka hotel itu saya memplankan dari zero from hero to hero, dari tidak ada tanah datang sampai hotel itu beroperasi, kan perlu skill. Nah saya pakai itu, saya pakai bukan dalam bentuk duit ya, orang mau investasi kan saya kelola, saya bisa kelola itu ya, buktinya lancar sekarang. Akhirnya tiap bulan saya dengan nama itu aja saya dikasih duit. Nah itu artinya Anda pasti bisa, asalkan pelan-pelan ya, karena konsepnya adalah apa ya, kalau kita mau berubah itu dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itulah harus berubah situasi begini ini, jangan mengeluh tidak ada ini tidak ada itu ya. Contohnya ya, awal pandemi saya itu apa namanya, income dari 100% menjadi 10%, bayangkan itu. Kalau punya gaji 1 juta jadi apa? Jadi 100.000. Sedangkan kita gaji 1 juta misalnya ini, sudah hitung-hitung 50%-nya bayar utang ke bank. Kan itu bayar utang ke bank. Gimana caranya? Nah, ini mental orang Thailand. Ya, saya waktu itu pertama ya networking lagi. Apa ya yang harus saya lakukan ini? Sedangkan gaji waktu itu cap turun. Nah yang saya lakukan, saya cari-cari, oh ternyata ada networking, oh nanti ada tenaga apa ya, tenaga audit CSE. Ya, habis itu gimana caranya? Nah ini networking lagi. Habis itu tenaga audit CSE harus ada trainingnya. Trainingnya nanti dalam Zoom meeting online 2 hari gratis. Saya ikuti, saya tidak tahu apakah nanti benar akan jadi auditor atau enggak, saya tidak tahu ya. Habis itu saya ikuti aja. Nah informasi itu dari teman-teman dari asosiasi. Nah kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang baru yang kita tidak tahu akan kemana, dan kita punya waktu. Kalau tidak ada terjadi apa-apa, paling tidak kita menambah ilmu. Jangan di awal itu hitung-hitungnya apa yang saya dapat. Sama dengan sekarang kan, duduk di sini, apa yang saya dapat ya dari jam 6 sampai jam 9 begitu. Nah tentunya kalau kita sekarang minta apa yang didapat, tidak ada apa-apa. Tapi coba paling tidak pendewasaan kita dapat. Mental kita menjadi mental tangguh. Kalau mental tangguh kita tidak putus asa. Nah ini penting sekali. Akhirnya apa yang terjadi, saya balik tadi, hanya 2 hari itu, habis itu lulus katanya, ada tes terakhir, ya lulus. Oh ternyata lulus, ternyata saya didaftarkan karena lulus CSI itu didaftarkan sebagai tenaga auditor. Nah habis itu ternyata udah di list saat itu di awal-awal itu. Oh ada CSI, hotel-hotel, saya terpikir juga. Satu hotel kita dibayar 1 juta sama kementerian karena sebagai auditor, entah dia berapa dapat, karena lumayan itu. Bayangkan itu, hanya ngecek kebersihan, Anda bisa. Banyak orang-orang sekitar ikut. Kalau ada orang-orang DPR ikut kebersihan, apa tadi, CHSI, kesehatan, kan gampang ya. Keamanan sama lingkungan sebenarnya sudah kita lakukan di apalagi di housekeeping kan, perlukis sudah dilakukan. Cuma sekarang checklist lain-lainnya sudah ada. Habis itu dikasih gaji 1 juta. Yang saya tidak harapkan itu, tapi tidak terpikirkan dapat segitu itu. Digaji 200.000 aja sudah syukur kan? Itu maksud saya.
jadinya sesuatu itu kalau ada hal-hal yang baru yang strategis, lakukan. Ya sama dengan ini. Nantinya, oh saya itu kan baru level FOM, baru level housekeeper, ngapain saya ikut ekonomi division? Ya kalau kita berpikir sekarang, tapi kalau ke depan, pasti ya ada sertifikatnya nggak, certified from division nggak, ada posisi lowong paling nggak di tempat kerja, itu paling kita diprioritaskan karena kita udah kuasa. Itu ya, makanya duit itu doa, usaha, ilmu, teman. Habis itu 3M, mulai dari diri sendiri kalau berubah mindset kita, mau kemana kita, ya. Habis itu mulai dari hal yang kecil, ya, jangan ikut-ikutan karena beda, ya. Passion kita sama passion orang. Nah karena dulu semua orang yang ikut-ikutan gagal ya. Ya, bisnis online, delivery makanan itu, ya yang beli kan itu aja. Paling tak enak kan di WA temannya, beli dong kalau kita jalan, habis itu bosan selesai. Nah, keberlanjutan itu tidak ada. Ya, habis itu lakukan mulai saat ini. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Ya, saya buktikan. Di awal pandemi itu saya memberanikan diri membuka warung makan kecil di Batu Bulan. Ya, saya ambil tabungan jam sostek itu ya. Ya, orang saat itu banyak pakai yang beli kripto kan, yang pokoknya yang mimpi itu nanti dapat uang banyak itu kan, tidur karena dapat uang kan. Logika saya simpel aja. Kalau orang tidur dapat uang, ngapain orang repot-repot ya kita yang sedikit uangnya? Kenapa tak banknya? Misalnya BCA beli itu, kan daripada minjamkan dia kredit ke orang-orang, kan lebih baik dia yang beli. Nantinya tinggal dapat namanya tiap minggu dapat duit kan ya? Poinnya. Kenapa? Logika itu aja. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang tanpa usaha dapat menghasilkan duit, itu pasti bohong besar menurut saya. Pasti ada sesuatu. Artinya nyenang-nyenangin orang di awal, padahal uang kita dikasih bonus itu uang kita. Misalnya kita invest 5 juta, habis itu dikasih 500.000 di awal uang kita. Habis itu 3 bulan lah, nantinya 500.000, dapat 500.000 ya, 5 juta dapat 500.000 kan lumayan tuh. 5 juta kalau 1% bunganya kan berapa tuh? 50.000. Sekarang tiap bulan dikasih kita 500.000, kan senang sekali. Habis itu bulan depannya lagi dikasih 500.000, padahal kita lupa kita nanamkan uang 5 juta. Habis itu bulan ketiga 500.000. Pas bulan ketiga 500.000, senang uang kita kan masih dikasih 1 juta. Habis itu kita yang dapat ini kita pinjamnya lagi duit lagi tambah 5 juta. Ya, habis itu ujung-ujungnya lenyap. Sampai saat ini kan banyak sekali yang gitu. Ya, artinya tidak ada sesuatu itu tanpa usaha menghasilkan duit. Ya, ada memang sesuatu tapi itu mengandung risiko. Misalnya menabung, itu paling rendah risikonya. Ya, itu banyak. Ini bicara finance, masyarakat umum menabung. Habis itu yang kedua deposito. Ya, risikonya tidak bisa diambil sewaktu-waktu kalau menabung kan, tapi bunganya kecil kan. Kalau deposito kan 3 bulan baru ya. Kalau menarik deposito di luar jangka waktu, kita itu kena penalti kan, itu kena kan itu. Habis itu yang ketiga bermain saham. Bermain saham memang bisa ambil, tapi naik turun. Kalau bagus bisa untung, kalau jeblok bisa rugi kita. Nah semuanya ada usaha. Ya, nah itu. Jadinya saya harapkan mindset dulu. Ya, kita seorang leader bukan hanya untuk company aja, tapi nanti untuk untuk rumah tangga sendiri. Jadi balik saya buka warung, satu di Batu Bulan, warung nasi.
waktu itu ya lumayan, paling nggak bisa bergerak ya pada saat awal pandemi. Nah habis itu jalan itu warung itu saya bertahan, padahal hasilnya Pak Po, artinya ya gitu-gitu aja, tidak terlalu, tapi cash flow jalan. Sebelumnya saya istri saya suruh kerja, karena dia udah di rumah kan kerja saat itu kan, jadi supaya bekerja kan, karena apa, sekali lagi mental itu berbahaya kalau diam kan. Kalau diam kan bisa stres ya, kalau stres sakit lagi tambah investasi. Nah saya otak saya otak finance gitu, tidak boleh orang itu stres ya. Orang sakit mah itu sebenarnya bukan apa-apa, itu karena stres ya, karena stres itu orang sakit mah ya, apa. Nah itu mental entrepreneur. Kalau kita bermental seorang finance, mental kita entrepreneur ya, jadinya wah ini kesini ini jadi apa nanti kan itu. Nah ini yang penting ya, jangan sampai suatu peristiwa kita ambil hikmahnya. Soalnya pandemi, kadang-kadang saat pandemi orang banyak mengeluh kan, kemana-mana tidak ada modal gini-gini. Saya yakin kalau kita bisa usaha pasti ada aja jalan ya, karena apa, itulah yang penting kita profesional jaga ya, profesional, integriti kan, itu integritas kita, kejujuran kita jaga. Saya yakin bisa kok ya. Nah habis itu saya buka warung kecil kan, sebelumnya tak berani nyari orang ya, sebelumnya tak berani nyari orang, tapi tiba-tiba sudah jalan itu saya nyari orang, saya karena udah jalan, udah hitung-hitungannya sudah masuk ya. Karena demikian juga kalau kita ingin bisnis di awal itu kita harus hitung dulu ya, P&L gitu ya, jangan sampai bisnis kita istilah Balinya itu ngayah ya, tidak ada hasil itu rugi juga. Jangan ngomong kosong. Orang kalau bilang oh ini hanya supaya modal aja kembali, itu kan ngomong kosong kan. Orang bisnis bisa aja bohong kan, tapi pada prinsipnya itu duit 3M itu saya terus tanamkan kemana-mana ya. Doa, usaha, ilmu, teman, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Nah itu akhirnya apa, saya buka satu jalan, akhirnya saya ingin buka yang lainnya, tapi tidak ada duit. Nah ini yang saya bilang, jadinya kalau kita berusaha itu tidak harus modal itu dalam bentuk uang, dalam bentuk skill bisa. Akhirnya saya buka di sini, di daerah dekat Polda Bali ini ada ruko tertutup, ruko tutup. Saya jajaki dikontrakkan gitu. Habis itu ditanya dikontrakkan, tidak berani. Kontraknya hampir 5 juta per bulan. Gimana nih, takut kan? Duit juga gak punya untuk kontrak, tapi saya ingin berkembang. Habis itu saya telepon, saya tidak kenal orangnya, siapa yang kontrak ya, situasi pandemi ini ada kontrak, bukan? Mau nggak kita join itu? Ya, jadinya saya dapatkan itu dengan bayar 10% dari gross, jadi revenue sharing. Jadi kalau dapat jualan 1 juta per bulan per hari, kita nyetor 100.000. Nah itu namanya bisnis. Nggak harus kita nyawa dalam bentuk duit kok. Ya, nah kita negosiasi itu penting. Communication skill kita di sana ada. Ya, karena kita percaya bahwa situasi ini mana yang banyak orang yang waktu gini. Ayo kita. Kalau misalnya ramai usaha ini, kalau saya ngontrak, ibu kan bisa gigit jari. Wih, kok saya aja bisnis di sana? Ini kan sudah jelas, tidak mikirin apa-apa, ibu tidur di rumah dapat 10%. Ya, menurut saya konsep saya dalam sisi finance adalah uang cari uang. Gitu. Ya, jadinya jangan itu di pandemi juga saya buka. Ya, di setelah 6 bulannya itu buka tanpa modal. Karena dia sudah siap, udah ada anunya. Dia buka restoran dulu. Cuma saya
saya rubah dikit-dikit aja, modalnya nggak terlalu banyak. Akhirnya saya bayar tiap bulan 10% kan dia. Kalau dapat misalnya penjualan 50 juta per bulan, saya store 5 juta. Ya, bahkan rata-rata itu penjualannya hampir 4 juta. 4 juta kali 3 berapa itu? 420 juta. Berarti dia itu 12 juta. Padahal saya disuruh nyewa itu 5 juta. Tidak apa. Risiko. Kalau kita berpartner, risiko kan terbagi juga. Jangan berpikir, oh rugi ya. Dulu aja mau saya 5 juta, tapi belum tentu. Kita kan tidak tahu situasi itu. Nah itu. Habis itu saya ingin berkembang juga. Ya, nasi ayam kelewatan sangtu namanya. Kalau bilangnya itu sangtu milik orang lain, tapi saya pengelolanya sangtu sud, ya. Itu saya yang mengelola aja. Tapi ini milik sendiri warung. Habis itu saya ingin di Kuta. Saya jalan-jalan aja. Di kontrak saya senang apa challenge. Saya coba di sana, saya telepon lagi. Sudah setahun dia. Desember ini saya udah start dari awal pandemi itu. Di Desember 2021 baru saya mau diajak kasih duit itu dah 10%. Ya, itu sampai apa ya? Sampai 80 seat ya, restoran. Tapi kelihatan sama orang, situasi pandemi bisa buka restorannya. Padahal saya tidak keluar duit apa-apa. Hanya modalnya apa? Membersihkan saja, modal housekeeping aja. Nggak terlalu banyak kan? Nah itu mindset entrepreneur itu yang perlu ditanamkan kalau kita bicara finance. Ya, bicara finance senang singkat sekali finance itu. Gimana caranya mengelola suatu bisnisnya? Ada financial management, ada ini dikit-dikit aja nanti lebih banyak. Tipe financial report, ada rasio nanti interpretation pajak dan budgeting prinsipalnya. Nah itu apa itu finance? Ya, jadi jangan sampai Anda itu berpikir finance itu dalam ranah accounting, apaan saya belajar itu yang saya tidak mau. Ya, karena finance itu adalah habit kita, kebiasaan kita untuk supaya kita menjadi aman ke depan. Ya, tidak khawatir kalau kita kelola finance kita dengan bagus, baik itu di perusahaan atau diri sendiri, saya yakin kekhawatiran tidak akan bermasalah. Contohnya, ya kadang-kadang kan kredit card, ya kredit card itu kadang-kadang kan orang kalau kita seperti pisau bermata dua kalau kita punya kredit card. Kalau kita pakai konsumtif itu berbahaya sekali, akan numpuk utang kita. Tapi kalau kita untuk pakai strategi untuk manage finance kita bagus sekali. Ya, dengan punya kredit card 2, jatuh temponya beda-beda, ya kita mainkan itu. Daripada kita pinjam duit di bank, kan kita bisa mainkan. Oh, ini dapat nyicil lagi bulan depannya. Tapi dengan syarat jangan sampai di kredit card itu kan risikonya kalau kita tidak melunasi bunganya tinggi. Tapi sepanjang dilunasi jaraknya kan dari bill itu kan 2 minggu. Nah itu planning kan. Jadi kita bisa lakukan. Saya sering kan pakai bisnis itu yang itu. Oh sini saya mau apa? Buka ini, beli alat-alat ini, beli alat dapur ini gitu. Jangan pakai duit cash, pakai duit kredit card. Nanti kan jalan, baru kita buka lunasi. Jangan mikir, kadang-kadang kan orang bisnis itu jatuh karena apa? Dipakai untuk konsumtif. Oh dapat untung ini dikit langsung dibelikan yang lain-lain. Ya makanya contohnya banyak itu kan investor itu. Contohnya bergugur itu kayak apa ya? Habis ya. Habis dulu ramai sekali supermarketnya. Habis itu dapat keuntungan di sana. Dia beli tanah. Beli tanah. Habis itu properti anjlok dengan asumsi, oh saya beli 100 juta, nanti dapat apa? Dijual jadi apa? 500 juta kan itu baru hitung-hitungannya. Tapi tidak jelas, akhirnya dilelang. Itu yang kita mau. Ya, itu kan skop besar. Skop kecil juga dalam arti
kita itu harus betul-betul termaintain kemana ini kita, ya kemana, ya contohnya aja di hotel, ya di room division misalnya. Nah itu sebenarnya kayak membuat budget itu kan membuat planning lah, perencanaan supaya ada guideline begitu. Nah kenapa kita itu bisa buat budget untuk perusahaan sedangkan untuk diri sendiri tidak bisa, ya ini yang harus disayangkan. Karena dengan adanya budget, suatu manajemen ada suatu target, ya yang harus kalau udah ada budget, okupansi sekian cukup aja, ada apa. Tapi kalau ada budget, ini udah tanggal 15 loh, baru 40% nih dari budget tercapai, apa sih strategi saya? Jadinya ada effort untuk apa? Untuk mencapai itu, karena ada rambu-rambunya, ada toolnya. Nah ini, ya itu yang harus kita pikirkan. Ya, kita buat budget bisa jago, tapi buat budget rumah tangga kacau, kan itu yang banyak. Itu yang coba dicamkan baik-baik. Kita kok bisa buat budget? Ya banyak orang jatuh di rumah tangga itu karena itu konsumtif kok. Ya, apalagi kadang-kadang jalan-jalan ke mall, habis itu kantong isi dikit. Sebenarnya kita tujuan ke mall itu hanya jalan-jalan, habis itu beli apa ya, beli kopi atau beli makanan, tapi tiba-tiba baliknya itu udah nenteng tas kan. Itu kan sebenarnya kita tidak membudgetkan. Nah itu maksudnya, kita tidak membudgetkan untuk beli itu, tapi kita kok beli karena mata kita sudah dirusak. Itu ya, coba lihat orang Chinese ya, berbeda dengan orang-orang kita mindset ya. Kalau bisnis orang-orang kita yang baru yang baru naik itu paling banyak mobilnya kan di rumahnya, mobil elit ini itu kan, ya habis itu coba lihat kalau kita hitung kalkulasi, karena dia tidak jago finance, karena dia aji mumpung, bisnis saya bagus, ya habis itu beli mobil, coba apa namanya nyamsatnya itu satu mobil, apalagi mobil elit bisa sampai 12 juta, bisa sampai 20 juta, itu udah dihitung, dilupakan sama dia. Akhirnya lama-lama bisnis turun, hancurlah dia. Tapi kalau di Chinese itu bisnisnya adalah kalau dia betul-betul kuat fondasinya, ya dia konsepnya dia adalah mengakar kuat, menjulang tinggi, ya. Ini kan kadang-kadang orang lokal nih akarnya masih apa namanya, belum kuat, sudah mau menjulang tinggi, habis itu robohlah di jalan kena angin. Nah konsep-konsep itulah yang perlu. Sekarang itu siapa sih yang orang kagum ya bawa mobil? Ini mindset saya seorang pilot. Ya saya tidak apa namanya banyak itu saya di GM, karena sudah mentok teman-teman tahu, tidak masalah. Yang penting saya itu menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya saya nyaman. Itu yang saya lakukan. Ya, saya dari Ubud dapat undangan di Puri, ya kan di Ubud itu kan macet itu orang. Kalau saya bawa mobil stres saya, nantinya parkir di mana jauh, saya naik motor aja jarak 5 kilo dari Ubud Barat, saya coba aja entah apa. Tapi kalau kita pikir loh kita diomongin, apa kita pikirin omongan orang lain yang kita tidak dengar, ya. Dan juga tidak menjamin kita diomongin, kan itu cuma kadang-kadang kan mindset kita aja, diomongin lah kita ini naik sepeda motor, masa kok orang nikah no dibully gitu. Saya nggak mikir gitu. Yang penting saya tidak mengganggu dia dan kita juga tidak diganggu oleh dia. Kalau pikiran dia di dalam hati itu sah-sah saja. Nah itu konsep konsumtif. Nggak usah. Karena apa? Kalau konsep saya adalah satu, kebutuhan harus terpenuhi.
Ya kebutuhan itu kan sandang, pangan kan itu lah. Ya kalau masalah pakaian, ya kadang-kadang kan senang orang pakaian branded itu. Saya paling senang beli pakaian yang itu ya, dia apa namanya, di daerah-daerah di pasar-pasar malam itu kan sisa-sisa branded juga. Coba beli itu pakaian bisa celana panjang 25.000 kan. Saya senang beli-beli pakaian gitu. Ya, ya. Saya buktikan kalau ini sepatu ini berapa harganya? Saya beli 175.000. Tapi nyaman juga dipakai daripada beli 1 juta. Tapi tidak ada orang tahu kok. Dan mereknya lagi Adidas lagi. Ya, nah itu salah satu contoh. Ya, tidak usah. Tapi sandang pangan, habis itu kesehatan, habis itu sekolah anak. Itu yang terpenting menurut saya. Ya, daripada kita hidup konsumtif untuk diri kita sekarang, anak-anak masih kecil, tapi nantinya 80% dari revenue. Kalau revenue-nya 10 miliar, room profit-nya 80%, berarti berapa? Di 8 miliar kan? Di 8 miliar, di budget ya. Karena kita bicara 80% room profit ini contoh. Berarti 20% biaya-biaya. Nah jangan sampai nanti room profitnya 78%, ada tenang-tenang saja. Nah di sana harus cek in detail biar tahu. Oh lokasi di mana, apakah cleaning supplies-nya, apakah gas supplies-nya yang besar ini, besarnya karena apa? Ya, nah ini, nah di sana lah kadang-kadang oh gas supplies-nya tinggi sekali ini. Ya, jangan-jangan nanti purchasing-nya hanya asal-asalkan lebih supplier. Anda juga berhak mungkin. Anda juga berhak. Oh gas supplies ini misalnya apa? Slipper sandal. Ya, memang sih murah misalnya 3.000 rupiah. Tapi kalau kali berulang-ulang, ya jangan-jangan nanti orang purchasing-nya sebenarnya dia jualnya 2.500. Kita tanda tangan aja kayak artis. Kan prinsipnya kok kita kan? Itu maksudnya tanda tangan kayak artis kan nggak lihat angka. Kalau orang minta tanda tangan kan kok artis kan. Nah, jangan, harus lihat. Bila perlu kita harus ada inisiatif. Cek ke kompetitor. Networking lagi itu. Makanya duit 3M itu kemana-mana lagi. Sana berapa beli sananya? Cek ke sana. Cek lihat. Oh ini kok bisa ya 2.800 ya? Ini di purchasing kok bisa 3.000 ya? Hampir mirip. Jangan bilang hari itunya, tapi kuantitinya. Baru ini ya, saya harapkan mental begini harus ditanam. Ya, contohnya welcome drink. Welcome drink kan dari FB ya. Charge-nya berapa? Harus kita strict. Dan cek ke kompetitor yang lain. Kok mahal sekali ya welcome drink-nya, di-charge misalnya per orang 200 rupiah misalnya. Sedangkan di tempat lain bisa 50 rupiah misalnya welcome drink. Nah ini ya, yang gitu maksud saya, P&L itu profit and loss itu harus cek. Karena reputasi kita, kalau kita pinter dilatih ya, yang nggak senang angka paksa kan. Kalau kita sebagai leader harus dipaksa, terpaksa, terbiasa menjadi luar biasa. Ya, lebih baik kita itu kan, ya kehilangan waktu dikit. Tapi saya kira kalau waktu hanya fokus di sana nggak sampai 1 jam daripada nantinya pakai ngobrol, fokus di sana. Tapi long term-nya kalau kita ketat di awal. Nah kadang-kadang anak-anak accounting kan, saya pernah di accounting kan, sering dah main-main gitu ya supaya budgetnya di sini tinggi misalnya kan, kita udah budgetkan tinggi, tapi ini kan bodohnya departemen yang lain. Nah, anak accounting kan dia pinginnya supaya budgetnya tidak naik turun. Oh dia data dia, oh tinggi sekali, masukkan aja di Bank Indonesia. Toh juga nanti tidak cek. Itu udah hal yang biasa. Supaya nantinya orang accounting itu tidak ditanyain itu sama atasannya. Tapi kitanya harus strict di departemen di Bank Indonesia.
Ya, supportingnya mana? Semuanya ada. Ya, ya suppliers pada saat meeting, oke suppliersnya tinggi ini. Apa penyebab tingginya? Tidak usah yang detail sekali. Oh ternyata di sana, ternyata apa lagi? Apa namanya, banyak tuh, ada sikat gigi, ada apa namanya. Nah, dasarnya kita itu aja. Kok di hotel lain kompetitor? Jangan dari satu kompetitor, paling tidak 3 kompetitor di hotel lain. Ya kok bisa sekian harganya? Nah inisiatif ini bukan hanya dari purchasing aja. Ya kalau dari purchasing aja, dia nyari kompetitor yang mahal gitu. Nah, supaya dia bisa memenangkan itu. Habis itu laundry, nah, kan di sana kita apa namanya, komponen-komponen expense terbesar di laundry itu yang berisiko. Dan sekarang itu kan banyak sekali laundry kayak jamur di musim hujan. Nah di sana lah orang-orang bermain, ya bermain. Nah cari, kita harus berinisiatif. Di sana lah cleaning supplies, gas supplies, di laundry, ya. Habis itu kadang-kadang kalau dulu uniform itu bisa bermain-main, ya. Nah ini betul. Habis itu ada linen, ya. Makanya kita di sana lah kita ditantang profesional kita, ya. Artinya apa? Kalau kita ada inisiatif, ada kualitas, ini kita kualitas pasti. Ya jangan sampai nanti barang tak berkualitas yang murah. Ya kita itu jaga profesional kita. Dalam arti semuanya, kalau kita bicara profesional, ngomong profesional itu ada supporting data, itu aja poinnya kalau kita di bisnis. Jangan kita wacana, isu, gosip, itu tidak boleh. Oh katanya di sana bisa murah, buktinya apa? Ya, makanya itu Anda itu inspection ke hotel-hotel itu, meskipun tidak diwajibkan, sebaiknya lakukan inspection. Ya untuk menentukan itu, paling enggak, ya APBN ya, ambil positif, uang negatif kan. Ada hal-hal yang positif, dapatnya belajar itu. Karena kita kalau apalagi tinggal jauh gitu ya, pulang habis itu apa ke hotel, kayaknya kita yang paling hebat kan itu. Ternyata banyak sekali kan dekorasi itu, barang-barang yang murah dipakai kan ternyata menarik juga daripada pakai beli bunga apa flower and decoration. Nah, kreativitas itu banyak. Karena kalau kita habit kita sudah kontrol cost, sampai di rumah nanti bisa kontrol kita. Itu ya, latih untuk kontrol cost itu. Karena untuk hidup kita juga di rumah ini. Karena gimana? Ya kalau sekarang kita sehat kerja masih, ya nanti di usia yang pensiun atau apa itu paling tak punya bisnis kecil-kecilan kita bisa. Karena kita udah habit, udah mulai gitu. Kalau kita udah di tempat pekerjaan sudah cuek, nanti sampai di apa namanya, sampai di rumah juga masih cuek gitu. Ya, karena saya sendiri punya konsep gimana dulu orang tua saya hidup di bawah saya itu supaya bisa di atas dia, di atas orang tua. Caranya strategi untuk diri sendiri. Habis itu dari sini saya punya anak saya harus di atas saya kehidupannya, harus punya komitmen begitu. Jangan sampai orang tuanya sudah di atas, anaknya melorot turun. Ya, ini hal-hal gitu. Ya, jangan saya tidak percaya. Oh nasib saya memang begini. Nasib itu bisa dirubah. Kalau takdir baru tidak bisa dirubah. Ingat itu beda ya. Kalau takdir itu kematian, ya. Kalau sakit itu masih nasib ya. Kalau kelahiran itu baru takdir. Kalau sakit itu karena kita masalah makan tak bagus, olahraga tak bagus, ya, pola pikir tak jelas. Nah itu menjadi sakit. Ya pokoknya hargai diri sendiri dulu sebelum menghargai orang lain. Cintai diri sendiri. Ya, me time kan itu istilahnya. Ya, kadang-kadang perlu itu me time itu untuk artinya apa namanya? Ya saya jadi diri sendiri. Senangnya apa? Saya senang mancing,
lakukan, jangan saya diganggu. Itu bagus sekali. Setelah me time itu kita akan tumbuh inspirasi baru. Ya. Jangan terus membandingkan dengan orang, itu kan hidup membanding itu paling sulit. Kok dia bisa kaya ya, terus mikir aja gitu, tapi tidak jalan-jalan. Tapi orang lain sudah pagi-pagi dia bangun, kita tidak tahu. Dia bangun jam 4, kita baru bangun jam 7, lagi 3 jam selisihnya. Ya, habis itu kita tuh hanya kerja dari rumah sampai balik rumah itu 10 jam misalnya. Ya, habis itu orang itu yang kita yang tanda khawatirkan dia kok bisa kaya cepatnya, ternyata dia kerjanya 16 jam. Bayangkan itu 16 jam, nanti 8 jam dia tidur istirahat, sisanya untuk kerja. Kita tuh dari rumah sampai hotel balik lagi ke rumah hanya 10 jam kan. Itu misalnya jam 6 sampai kerja jam 8 sampai di rumah jam 6 kan, itu 10 jam. Tapi dia itu 16 jam dia kerja, ya, dari jam 4 sampai jam 8 malam dia kerja, tapi ada istirahatnya tiap minggu. Bayangkan itu, kita baru kasih Sabtu Minggu istirahat, dipakai semuanya istirahat segini. Gimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup? Nah, di sana ada konsep financial management itu. Itu aja sudah hilang kita. Antara 10 jam sama 16 jam lagi 6 jam hilang. Ya jelas dia lebih cepat naiknya. Karena zaman dulu kan ada orang biar lama asal selamat. Nah, itu udah tidak berlaku lagi menurut saya. Yang berlaku adalah cepat dan selamat. Ya. Nah, saya lakukan itu. Ya, yang penting stamina dijaga. Saya itu tidak pernah bekerja di hotel kan, memang sampai jam 6 sampai jam 6 ya, jam 8. Tapi di tempat lain kayak ini kan udah di luar. Saya bukan di sini aja ngajar. Kadang-kadang saya ngajar di kampus, ya. Tadi pagi saya ngajar jam 7 sampai jam 9. Saya masuk jam 9 udah bisa. Saya duduk ngajar di kampus sedikit jam 7 sampai jam 9. Kadang-kadang malam saya ngajar juga. Ya, jadinya waktu saya itu pakai, tapi harus dinikmati. Tapi kalau tidak dinikmati, ya salah kita. Ada pertanyaan dulu sampai sana? Tidak perlu buat masalah ini. Yang penting anak konsep. Oh, saya harus implementasi hari ini. Ya. Ada masuk tak ilmu saya sama saya? Yang penting gimana ya? Hidup itu kan adalah permainan pikiran. Ya. Jangan pikiran orang lain, pikiran kita aja. Ya. Harus rubah seperti tadi kan. Tuhan adil sekali memberikan kita sama 24 jam. Kenapa orang itu bisa maju, kenapa kita enggak? Karena itu menurut saya waktunya tidak jelas. Kadang-kadang kita banyak istirahatnya, tapi tidak ngah. Ya, tidak ngah. Tapi kalau betul-betul kita lakukan, apa sih sesuatu yang bisa kita tambah? Ya, saya Sabtu libur. Saya masih mengajar, jam 8 sampai jam 12 saya ngajar. Padahal saya itu kan, dia sekolah kapal pesiar. Saya background saya finance, saya ngajar aja. Dan kebetulan networking bagus, disuruh ngajar public speaking, saya ngajar juga public speaking. Padahal background saya enggak. Tapi semuanya sekarang kan bisa. Ya, kalau ada ngasih kesempatan seorang, ya apapun itu yang penting positif, bilang aja ya dulu. Habis itu baru pelajari dari mana ya. Ya. Saya tidak malu ya, kadang-kadang ada nyuruh jadi narasumber. Kadang-kadang materinya saya punya, ya. Habis itu saya minta tolong, ya bisa minta tolong ke anak saya. Anak saya bayar 200.000 buat PowerPoint yang ini.
anak dapat income kan. Nah itu bagusnya ya. Jadinya kalau umur sejenis saya malas buat itu kan, buat power ini semua anak saya buat ini. Saya tak ada buat. Saya baru baca tadi ini. Tadi pagi apa? Tadi saya kirim. Tadi pagi Pak ya? Ngirim ini ya? Ya, baru ngirim. Saya langsung baru pelajari. Ini anak saya buat semua. Itu berkolaborasi itu kan bukan teman sama anak pun bisa. Ya, gitu. Nah ini di accounting kan ada aset sama dengan liabilities plus modal. Utang plus modal itu udah kata kuncinya. Ya, kalau ada punya asetnya besar, gitu, ya jangan terlalu, hebat sekali dia punya harta 100 miliar misalnya. Tapi lihat dong, jangan sampai di 100 miliar itu utangnya apa? Misalnya 90 miliar. Net aset beda. Kalau net aset baru sama dengan modal. Berarti kalau aset itu 100 miliar dibilang kan sering dengan kata-kata aset kan. Oh asetnya 100 miliar. Jangan terlalu kagum. Hebat sekali ya orang itu punya uang 100 miliar. Nah ini kadang-kadang uang dikira sama dengan aset. Itu bahasa di masyarakat umum. Tapi sekarang kan sudah saya jelaskan. Aset itu adalah utang ditambah modal. Ya. Kalau kita misalnya buka warung, oh asetnya berapa ini buka warung sampai berdirinya? Oh ini 25 juta. Nah terus sekarang tergantung 25 juta ini terdiri dari modalnya dalam bentuk duit 5 juta, masih minjem utang di bank 20 juta. Tapi asetnya 25 juta. Tapi kalau bicara net aset hanya 5 juta aja kita keluarkan duitnya. Ini uang panas yang 20 juta. Nah ini yang hati-hati. Nah, jangan terlalu tergiur orang punya aset tinggi itu lihat net real modalnya berapa. Nah itu banyak sekarang yang LP itu bangkrut. Ya. Karena banyak sekali punya aset di 100 miliar, ternyata hanya modalnya hanya 5 miliar dari 100 miliar itu. 95 miliar itu duit orang depositokan ke LPT itu. Ya. Habis itu yang mendepositokan itu, uang yang didepositokan itu sudah dipinjamkan ke orang lain. Orang yang minjam itu tidak bisa mengembalikan. Akhirnya orang yang mendepositokan jatuh tempo tidak bisa dapat duitnya. Di mana dicarikan? Dia karena punya aset yang tadi saya bilang itu yang 100 miliar, atau dia punya 5 miliar, sedangkan deposito yang minta 10 miliar, di mana carinya? Kan 5 miliar kurang. Itulah terjadi seperti saat ini. Makanya jangan terlalu tergiur orang punya aset tinggi. Tapi modalnya berapa? Nah ini kadang-kadang di masyarakat awam sering asetnya besar sekali ya, bank itu asetnya besar, jangan tergiur. Datangnya adalah dari utang itu adalah dari orang-orang mendepositokan uangnya ke bank itu, ya. Itu simpelnya. Nah ini pokoknya itu kalau bicara kita accounting itu balance, ya. Kalau aset 100, debitnya kreditnya pasti 100, debit sama dengan kredit. Tapi sekarang tergantung aset itu 100, kreditnya apakah utangnya lebih tinggi atau modalnya lebih tinggi. Kalau perusahaannya bagus adalah apa ya lebih tinggi? Modal. Ya, kalau kita punya warung, kita 25 asetnya 25 juta, 20-nya 20-nya modal, 5 jutanya masih utang. Itu yang lebih bagus. Ya. Nah ini supaya tahu aja bahwa debit kredit itu sistemnya begitu. Nah ada financial statement yang saya bilang tadi itu PNR ya, income statement. Nah income statement itu ya itu kan sudah biasa ya, revenue dikurangi biaya sama dengan profit.
Ya, kalau revenue-nya lebih tinggi daripada biaya, jadi profit. Kalau revenue-nya lebih rendah daripada biaya, jadi rugi, loss. Nah itu kan sudah biasa. Ya. Nah ini yang perlu dimonitor, bahwa P&L itu betul-betul ya apakah betul nilainya. Karena kalau kita bicara P&L itu nilai akhir itu. Ya. Nah kita sebagai orang di room division kuasai P&L-nya room division aja. Dari mana datang angka itu yang perlu dipelajari. Ya, saya sudah bilang tadi. Oh, room revenue-nya dari ini, sumbernya dari mana? Ya, habis itu karena kita concern dengan itu, budget itu tadi. Ya, sumbernya dari mana? Habis itu post expense-nya dari mana? Expense-nya itu yang saya bilang tadi. Ya, kok bisa tinggi-tinggi ya cleaning supplies tinggi-tinggi. Makanya kadang-kadang kan ada kadang-kadang cleaning supplies, oh ganti supplier kan supaya dapat harga yang itu sah-sah aja, tapi lihat juga kualitasnya. Ya, sama dengan sekarang kan apa ya? Pertalite sama Pertamax yang saya dengar Pertalite itu boros sekali sekarang. Ya, coba beli Pertalite itu, coba beli Pertamax itu ternyata kalau saya pernah ukur itu ternyata lebih irit. Jadinya motor saya sering Pertamax lebih irit. Coba ukur satu tank jaraknya berapa lama. Mahal memang Pertamax, tapi konsumnya lebih irit. Itu salah satu. Nah sama dengan itu, dengan barang-barang cleaning supplies ini. Kalau kualitasnya sama dengan harga, kita nggak usah lah lihat brands, ya. Oh brandnya gini, tapi betul-betul lihat efektivitas. Ya. Nah mental ini yang saya bilang, sekali lagi saya garis bawah. Mental cek cost-nya in detail. Tidak boleh kita hanya asal-asal. Oh angkanya bagus gini. Ya, semaksimal mungkin. Ya meskipun ditanya atau tidak ditanya, oh mana detail, semuanya ada. Ya, kalau di accounting kan tanya itu orang cost control, itu kita semua detail. Kalau revenue tanya orang income audit, itu datang dari mana ini. Ya, nah itu perlu sekali ya. Nah, revenue kan sudah nih, apakah datangnya dari sale ya. Expense jelas sudah ya. Ada salary juga masuk expense ya. Ini contoh P&L. Mungkin Pak Ibu sudah tahu semuanya. Bisa dipoto nih sekali Pak. Udah lengkapnya ya. Ya. Bersembilan ya. Siapa ya? Ya itu. Ya. Nah P&L yang penting Anda kuasanya in detail. Ya. Kata kuncinya tadi revenue dikurang expense, apakah itu profit atau loss. Ya. Nah itu aja. Ya semuanya data kan sudah computerized, sudah sudah bisa diakses mana-mana. Yang penting Anda prinsipnya mengerti. Ya. Nah, balance sheet ini untuk orang-orang GM ya, harus kalau untuk room division hanya mengetahui aja. Tapi kalau balance sheet itu karena nantinya di sana ada komponen-komponen ya, misalnya GOP, karena itu kan beda ya. Kalau GOP itu kan tanggung jawab dia. Kalau kita room profit itu tanggung jawab room division. Nah di GOP itu kadang-kadang banyak dipermainkan. Dalam artian ya kan ada kadang-kadang prepaid, kadang-kadang misalnya gini ya, supaya GOP-nya stabil, misalnya ada biaya traveling ya, traveling sales call misalnya. Ini hanya mengetahui ya. Sales call ke Australia menghabisi dana 60 juta misalnya di bulan Januari ya. Nah jadinya pada saat laporan di Januari itu tidak seluruhnya di posting 60 juta itu. Kalau 60 juta itu nanti GOP turun ya.
Makanya 60 juta itu dibagi 12 misalnya. Misalnya untuk 12 bulan. Berarti 60 juta itu 5 juta, 5 juta aja diekspor. Nah itu nanti bahasanya di level-level GM. Ya tapi tetap habis sampai akhir tahun. Nah itu. Ya contohnya THR. THR misalnya kalau Indo kan di Nyepi. Nah Nyepi itu kan di bulan Maret, THR-nya di bulan Februari. Nah tidak langsung THR di bulan Februari itu langsung dieksperimenkan sekian. Nah perlu nantinya. Nah itu di balance sheet nanti masuknya. Ya jadinya penguasaan itu dah di balance sheet itu kan ada apa, aktiva kan itu ya, ada pasifa, ya ada aset, ya liabilities itu dah. Kalau di posisi kiri itu aset, ya alfa, posisi kanan utang sama modal, ya. Nah ingat yang saya bilang tadi, kalau bisa lebih bagus utang itu sedikit tapi modal banyak. Nah itu modal itu yang seperti saya tadi. Kalau Anda bikin bisnis kecil-kecilan, jangan terus bilang, oh udah belum ada dana, itu sulit untuk bisnis. Seperti saya bilang, untuk housekeeping potensinya tinggi sekali kan. Bersih-bersihin kamar-kamar, pilah-pilah satu masa punya housekeeper, ya kan. Coba cari itu, cari pemodal, kerjasama dengan orang yang punya duit, kita skillnya, ya kita dinilai modal kita berapa, ya habis itu modal yang real berapa. Misalnya kita mau buat alat-alatnya itu perlu dana 20 juta, sampai kalau alat itu berapa biaya? Sampai ya kalau shipping sampai 50 jutaan. Mesin ini 112. Ya, sampai anggapnya 50 juta. Kalau kita nyari 50 juta kapanpun sulit kan, apalagi nyari bank sekarang sulit. Tapi tidak akan jalan-jalan perusahaan kita. Ya tapi carikan pemodal. Ya carikan pemodal, misalnya dia perlu menada dana berapa, 5, perlu dana 50 juta, cari pemodal 5 orang, dia 10 juta. Nah skill kita berapa dinilai, skill kita 25 juta, jadi modal kita adalah 75 juta. Nah modal yang kita ini 25 juta tidak dalam bentuk cash ya, itu dalam bentuk harta yang tidak terwujud. Skill profesional itu harta yang tidak terwujud, diakui di harta tapi tidak dalam bentuk cash. Kalau cash atau bank itu adalah real duit. Kalau nilai kita, nah itu ya, itu yang betul. Banyak yang harus di apa namanya. Saya punya sekolah, ya yang punya sekolah yang menginvestasikan itu orang asing, orang Singapura. Dia memang dia investasi duitnya 70%, berarti modalnya dia dalam bentuk duit 70%. Saya dikasih 30% sen, tapi dalam bentuk saya yang ngurus semuanya di sini, ngurus izin, ngurus nyari apa-apa gitu. Ya saya diakui punya aset di sana itu 30% di sekolah itu. Sekarang punya 4 sekolah, ada di Nusa Dua, ada di Denpasar, ada di. Jadinya saya itu investasinya pertama 1 miliar sebagai modal, tapi 700 jutanya dalam bentuk duit dia yang investasi. Saya yang 300 juta saya tidak nyetor duit, tapi saya dihargai di awal itu untuk urusan izin, untuk urusan supaya apa, mengawasi sekolah ini 300 juta. Jadi itu maksud saya, tidak keluarkan duit tapi kita punya skill, tapi kita punya perusahaan. Nah itu maksudnya yang Bapak dan Ibu ke depannya bangga. Jangan tiba-tiba jadi cengeng. Oh udah punya duit tapi fixkan dulu, mampu nggak saya? Ya karena saya itu modalnya adalah itu perizinan dan nyari apa customer untuk bisa di sana kan, karena dia biasanya di Singapura, kitanya yang nyari di sini, yang nyari guru, kekurangan guru gini-gini saja yang nyari, tapi saya udah dikasih. Itu namanya apa namanya? Insentif yang dibayar di awal tapi dalam bentuk modal.
Ya, banyak yang itu. Ya, saya di Sandu, orang banyak kira saya yang punya. Nah, itu banyak orang kira karena nama saya dipakai. Ya, nama hotelnya itu nama saya yang buat. Cuma kerjasama sama desainer. Habis itu saya saya patenkan itu. Ya, nah ini pentingnya, hak paten itu penting. Saya patenkan, saat itu saya bayar 5 juta hak paten nama itu. Jadi nama itu dipakai sekarang. Berarti saya itu tiap bulan harus dapat tidur dapat duit, itu maksudnya. Jangan yang investasi bodong-bodong itu dipakai, itu enggak. Saya kan ada usaha dalam arti buat desain ya, meskipun mau pakai orang lain. Habis itu inisiatif mempatenkan nama, sekarang dipakai nama itu, kan saya dapat dong share-nya. Ya, nah itu contohnya. Dan service charge lumayan misalnya. Berapa service charge yang level itu 5 juta ya? Ya 5,5 juta kalau saya. Boleh. Ya. Di situasi pandemi itu ya sebesar itu. Ya. Jadi gitu. Berpikirlah mulai dari sekarang dengan konsep yang saya bilang itu 3M. Ya. Saya sering itu ngajar, ternyata temu orang di sana kan. Ya, waktu ngajar apa ya, yang GM kos pertama saya bertemu anaknya owner gitu. Habis itu saya kenal dengan owner kan. Nah jadinya pertemuan itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya saya tidak pernah membedakan, orang ini kelas ini sama. Tapi suatu saat pasti ada benefitnya. Ya, nah itu penting sekali. Ya saya harapkan saya juga dapat mengelola di sana. Ya karena teman-teman gini, karena ngumpul-ngumpul gini. Ya, nah itu penting ya. Ini saya teman udah. Nasihat ini kan ada karan nasihat, ada non karan nasihat. Nah di sini kadang-kadang bisa membedakan yang aset karan nasihat itu dalam bentuk yang liquid. Kalau bicara karan nasihat, ya bicara karan nasihat itu contohnya apa? Kas, uang bank, uang di bank atau uang kita itu kan artinya yang liquid itu yang bisa sewaktu-waktu kita pakai langsung. Ya. Nah sedangkan non karan nasihat itu kayak tanah, kayak bangunan. Ya. Saat kita problem cash flow, kita punya tanah banyak, sulit untuk menjualnya, itu namanya non karan nasihat. Maka itulah yang terjadi. Orang-orang yang menginvestasikan, pinginnya cepat dapat return banyak, ya, dapat keuntungan itu dibelikan tanah ini nanti kan tanah karena harganya naik kan, ternyata tiba-tiba pandemi anjlok, modal banknya tinggi, ya, akhirnya utang tinggi, aset tak bisa laku, akhirnya diambillah sama bank. Makanya itu karena sertifikat apanya kan disekolahkan ya di bank ya. Itu penyebabnya, makanya banyak perusahaan itu belum kita karena disekolahkan sertifikatnya tidak jelas ya. Nah itulah pentingnya struktur dari balance sheet. Makanya penting nantinya kalau buka warung apa tuh buat balance sheetnya dulu ya. Balance sheetnya kalau asetnya itu kan investasi di warung berapa ya, ada alat-alat dapur, ada alat-alat meja, itu dihitung semua, itu masuk ke hartanya. Ya, hartanya ini berapa? Semuanya dihitung. Apakah baik dengan utang atau dengan cash uang sendiri. Habis itu di kreditnya dihitung. Pakai uang utang, kredit card apa pakai ini pakai modal cash berapa. Nanti itu jelas, saya punya utang ternyata buka warung ini 20 juta. Ya. Nah nantinya cicil itu pada saat buat PNL ya kan ada kan, nah di sana ada cash surplus. Nah kalau kita tidak buat balance sheet ya,
Nantinya kalau kita cash surplus, kita kadang-kadang itulah jeleknya pengusaha kecil-kecilan. Ya, ada untung 2 juta, dikira uang udah masuk kantong, dibelikan baju, dibelikan ini mau nyicil sepeda motor lagi kan, padahal dia lupa punya utang di bank itu yang dia, nah dari bank itu pakai, ya itu. Nah ini karena resep ya, ada deposito, ada inventory ya, sedangkan long term itu ada properti, plant, equipment ya, barang-barang itu. Nah ini rapor perubahan modal tidak terlalu penting bagi teman-temannya. Ini hanya untuk posisi. Nah cash flow yang pentingnya. Beda ya P&L sama cash flow. Ingat ya. Kalau kita bicara P&L tadi revenue dikurangi biaya sama dengan profit atau loss. Kalau kita bicara cash flow adalah yang real yang kita terima cash. Ya, belum tentu revenue 10 juta kita dapat duitnya 10 juta. Ingat itu. Ya, kalau revenue 10 juta dapat duitnya 5 juta, berarti cash inflow-nya, uang masuk itu adalah 5 juta. Karena beda kan? Berarti ini uang yang satunya masih nantinya perlu ditagihkan. Ya, kalau misalnya ke travel agent, ya agentnya bawa tamu, habis itu belum bayar ya. Nah ini penting ya, tapi sebenarnya ini hanya supaya mengerti aja bahwa P&L sama cash flow itu beda. Makanya kadang-kadang kan orang gini ya, wih tamunya ramai sekali ya, kok tidak bayar-bayar ya ke supplier kan itu sering kadang-kadang. Nah, karena itu supaya Anda bisa jawab bahwa belum menjamin tamu itu rame, ya cash flow-nya bagus perusahaan itu. Satu, karena banyakan utang ke travel agent, ya karena agentnya belum bayar, apalagi melakukan agent offline itu kan, dia bayarnya punya 2 minggu, habis itu nunda. Nah itu, jadinya revenue 1 miliar. Belum tentu semuanya ada uangnya 1 miliar, karena dia punya utang misalnya 500 juta, kita hanya punya duit 500 juta, sedangkan biaya gaji aja misalnya 500 juta, belum lagi supplier, belum lagi yang lain-lainnya, di mana cari uang. Makanya di sana lah kadang-kadang problem cash flow perusahaan, karena cash flow itu berhubungan dengan cash, sedangkan kalau kita bayar gaji perlu uang, bayar supplier perlu uang. Ya, makanya itu perbedaannya. Ya, makanya kadang-kadang supplier itu kan dicicil. Karena di agent juga dicicil uang kita. Itu permasalahannya. Ya, makanya kita harus jelas. Oh, kalau kita bicara cash flow, oh kok bisa ya kamu rame ini sampai 90% aku prediksi kok tidak bisa bayar ya supplier gini. Nah, pada saat supplier itu datang kita harus jelaskan. Memang kita tamunya rame, tapi uangnya itu masih di agent, masih belum dibayar ke kita, apalagi lewat pemerintah ini kan perlu waktu dia. Nah itu ya, sedangkan kalau di pihak accounting pasti yang diprioritaskan pertama adalah utang bank, cicilan bank, habis itu biaya gaji kan, itu habis itu baru supplier itu nomor terakhir. Nah, tapi jangan sampai kita di sana lah bantu mengklarifikasi dan ya mengklarifikasi bahwa ini ternyata untuk kepentingan perusahaan. Yang penting ya, kalau saya itu gaji itu paling penting, betul nggak? Ya, meskipun kita di Sangtu di Dewan itu tidak pernah lewat dengan gajian, meskipun pandemi saya tetap lewat karena saya utamakan, karena logikanya adalah kalau gaji terlambat, berapa orang terlantar itu, misalnya punya staf 100, punya anak istri lagi 2 anak, berarti
100 kali 4 jadi 400 orang terlantar gara-gara kita. Nah logikanya ke sana. Ya, makanya saya di sana tuh bayar service charge saya tanggal 15, orang bayar sama dengan gaji, betul nggak? Jadi 2 kali dia dapat uang gajian di sana. Ya, tanggal 15 dapat uang service charge-nya, akhir bulan dapat gajinya. Nah itu salah satu strategi untuk memotivasi staff. Ya, nah itu. Ada pertanyaan dulu sampai sana? Ada sedikit Pak? Ya, ya silakan. Saya dispos Bapak Eko Tanaman, saya mau nanya, bagaimana cash flow yang baik itu? Apakah ada tolak ukur dan seperti apa? Ya. Cash flow yang baik di sebuah perusahaan. Cash flow yang bagus adalah kalau ukurnya kalau bisa 80% dari rekening itu bisa diambil. Jadi dalam artian kalau rekeningnya 1 miliar berarti 800 juta itu uang itu masuk dari rekening. Itu kenapa 80%? Karena ada komponen-komponen. Ya tadi kita bicara profit 80%. Ya kan margin profit rata-rata bisa 80%, 80%. Nah dengan masuknya 80% kita bisa bayar. Artinya aman lah kita bayar gaji. Jadinya profit yang seharusnya nanti misalnya GOP 40%, ya masih bisa kita bayar GOP-nya ke owner itu 20%. Sisanya nanti menunggu masih. Itu idealnya. Kalau kita muluk-muluk ya kalau idealnya sekali ya 100%. Ada revenue 100 harus 100 tapi tidak impossible. Nah itulah kepiawaian dari seorang negosiator kayak orang sih itu nego karena itu kan ada daya deposit gitu. Tapi kalau government kadang-kadang kalau kita tolak ya kita kehilangan masa karena government itu kan harus sampai sebulanan itu enggak ada. Nah di sana. Nah sama dengan ya kalau di warung, kalau kita buka warung rumah, kalau bisa sih jangan 100% misalnya. Ya kalau warung kecil lah. Ya. Nah itu. Ya, tapi idealnya kalau perusahaan-perusahaan itu 80%. Ya, jadi uang cash itu ada. Aman lah mengelola suatu bisnis. Ya. Nah, terima kasih Pak. Saya mau Pak dari ini juga mau tanya sedikit. Untuk biasanya bank internasional bank transfer itu bisa dipercepat Pak prosesnya dari kita transfer sampai tamunya keterima. Mungkin pengalaman Bapak bisa di-share biar nggak terlalu lama juga tamu menunggu jika kita ada transfer internal bank. Ya. Sebenarnya sistem kalau di bank itu kan ada clearing itu. Nah ini artinya adalah kadang-kadang transaksinya ya hari Jumat. Ya, hari Jumat clearingnya itu hari Jumat sore. Pemburu bank itu tutup di data mereka. Kalau di internal negara kita kan langsung itu otomatis. Kita bicara asing kan, uang dari luar negeri ya, uang dari luar negeri itu. Nah, dealing-nya itu kalau bisa di hari-hari, jangan di weekend itu. Kalau weekend itu berisiko dah. Makanya kalau kita dealing itu hari Senin sampai hari Rabu bisa. Tapi kalau hari Jumat itu agak sulit karena masuk clearingnya itu nanti masuk ke uangnya ke BI-nya sudah tutup di hari Jumat sore itu problem. Makanya di proses kerja. Makanya di sana adalah kepiawaian dari seorang nasabah Islamnya mengkonfirmasi. Ya. Kalau sampai satu bulan baru bisa diterima sama tamunya Pak. Itu yang kan ada prosesnya dari kita, misalnya kita mau transfer ke tamu yang mungkin tamu apa, mungkin yang luar, tamu apa mungkin. Nah kita kan pengajuan ke apotek pengajuan ke bank, mungkin bank bersangkutan, mungkin bank apa.
dan langsung proses ke apa yang namanya istilahnya ke dari perubahan dana dari bank lokal ke bank internasional bank kan ada prosesnya Pak, proses apa namanya? Problemnya kadang-kadang nakalnya owner ya. Ya kadang-kadang enggak kita tangani. Ya kalau dia ditangani meskipun kita prosesnya di awal tuh tanda tangan enggak kan itu sulit. Tapi itulah saya 2 hari 3 hari udah nyampe kok. Kalau memang dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, nah kadang-kadang sekarang banyak sekali nakal ya. Transfer lalu aja, apa namanya, pakai mobile banking itu aja. Kadang-kadang bukti transfer ada, tapi duitnya belum masuk kan. Kalau tidak di-enter lagi kan, coba ya kita lagi dari HP aja kita transfer duit. Belum berhasil, tapi kelihatan sudah ditransfer di screenshot itu. Ini loh bukti transfernya. Tapi ingat, ada bukti transfer itu ada tulisan kalau di bahasa Indonesia berhasil. Ada bukti transfer sebelum berhasil di share ke kita, tidak akan ada duitnya. Nah itu kadang-kadang nakalnya. Tapi kadang-kadang ada juga pihak orang asing, bank asing dikirim bukti transfernya. Kita lihat jangan lihat ketikannya dari apa tulisannya dari si pengirim, tapi benar-benar apa ada ketikan dari apa dari bank itu tanggal berapa. Kadang-kadang si pengirimnya tanggal 1, tapi dikirimnya tanggal 15 yang nunggu kita lama. Itu masalahnya. Ya. Masih Pak? Ya, ada lagi? Ada? Mungkin ada satu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak tentunya. Saya hanya ingin tahu ini Pak ya. Ya. Yang kebetulan untuk BNL biasanya kita kan hanya mengetahui itu untuk JOP. Ya. Terus untuk pembahasan tadi yang dimana khususnya itu mengenai revenue sama dengan SPN itu bukan bisa profit and loss. Nah, yang mungkin saya tanyakan ke profitnya. Nah, suatu hal nantinya yang mungkin ini pasti bakalan terjadi maupun sudah pernah terjadi mungkin di beberapa properti. Nah, jadi kalau andai kata nanti kita mendapatkan profit dari total target yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya kamu harus dapat 100% nih. In case kita dapat di 120%, yang lagi 20%-nya itu masuk ke NOV, atau memang kita bisa nanti dalam sebagian kita selesaikan untuk di internal kita. Ya. Saya hanya ingin tahu Pak, sebelum nanti juga Bapak pernah ngomong itu. Ya, itu betul sekali ya. Ingat, nah profit belum tentu ya perusahaan itu sehat. Ya, ingat itu. Tapi profit yang tinggi belum tentu perusahaan itu sehat. Kenapa saya bilang demikian? Karena kadang-kadang perusahaan itu pakai modal bank kalau tinggi. Ya, seperti misalnya dia investasi 100 miliar, dia punya duit 20 miliar, 80 miliar dari apa? Dari bank. Ya, anak bermain 1%, 80 miliar kali 1% berapa itu? 800 juta ya? 800 juta. Ya, 800 juta. Nah ini kadang-kadang nakalnya owner di sana. Sebenarnya dari aturan itu tidak boleh, ya. Tapi dia dengan caranya apa, lobby pihak bank dikasih dana 800 juta. Sedangkan nanti profitnya memang targetnya 800 juta juga 1 miliar misalnya profitnya. Berarti bunganya dia harus bayar 800 juta. Ya, habis itu dia bayar prinsipal hanya sisa 200 saja dari keuntungan 1 miliar. Padahal perusahaan itu sudah sehat. Misalnya 2 miliar, DOP-nya 50%, kan 1 miliar. Tapi sebenarnya ownernya tidak dapat duit apa. Ya, nah itu yang kadang-kadang banyak sekarang itu owner-owner yang belum tinggal karena sistem itu. Jadinya berapapun profitnya di atas budget itu dia tidak akan kuat untuk apa namanya, untuk membiayai itu. Ya,
Habis itu satu-satunya jalan adalah secara logika pertanyaannya itu, kalau kita lebih profitnya dari target, paling tidak ada sharing kok start kan itu logikanya kalau perusahaan itu sehat. Tapi saya bilang tadi bayar bunganya dia 800 juta, sedangkan profitnya 1 miliar, bayar cicilan pokoknya, itu yang kadang-kadang problem. Makanya kalau perusahaan-perusahaan sehat itu udah pasti ada bonus dari situ, dari kelebihan profit itu. Ya, nah sekarang lihat juga profile company-nya itu. Ya, nah itulah kadang-kadang perbedaannya kalau kita bekerja di international chain. International chain itu kan jelas rambu-rambunya. Kalau menghasilkan budget sekian, targetnya lebih misalnya 20%, ya nanti 20%-nya dipakai untuk bonus, udah jelas. Tapi karena namanya lokal chain atau pihak lokal, karena dia antusiasnya punya properti terlalu tinggi, tapi tanpa modal. Ya, kadang-kadang modalnya yang tanah doang. Banyak orang punya tanah, habis itu bangun, membangunnya itu semua dari bank. Ya gimana? Terus-terus ini kita dikejar. Oh kapan kok segini sudah ini budgetnya sudah terus. Nah terus dikejar. Payah jadi kita. Makanya kedepannya lebih baik buka usaha sendiri. Gitu. Nanti, tapi harus punya punya modal komitmen yang kuat. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu yang terjadi. Ya, yang terjadi. Jadinya banyak, apalagi pandemi ini banyak sekali gagal. Makanya banyak hotel-hotel tutup kan. Ya, karena memang dia tidak bisa bayar sama sekali. Ya, dia punya hotel tapi tidak punya uang, hanya prestis. Ya, hanya prestis. Nah itu yang terjadi Pak. Ya, logikanya betul ada sharing untuk bonus. Ya, dari persen minimum lah 10%. Jika kalau ada kata satu contoh, Bapak kan yang mungkin sudah ekspor ya, sebagai posisi yang di GM. Jadi untuk reportingnya nanti Bapak co-owner itu memang di 120% profit, ada 20% profit, atau memang mentok kita akan dari targetnya kita Enggak, semuanya kita berdua ya. Dan banyak sekali orang nakal, terutama servis charge. Ya, makanya kadang-kadang ada perusahaan ramai lah tamunya, servis charge kok itu aja. Karena apa? Uang servis charge itu kadang-kadang setengah dipotong, dipakai untuk bayar jadi. Itu ada banyak. Bisa lihat banyak. Nanti tak? Misalnya revenue 1 miliar, berarti servis charge-nya kan 100 juta. Wih, banyak sekali musim pandemi bayar 100 juta ini 50 orang sama dengan 2 juta kan gitu. Tapi ya bayar lagi 1 juta udah senang ya. Nanti 50 jutanya dibayar untuk mengurangi biaya gaji, profitnya akan naik ya, profitnya akan naik. Nah di sana ada transparan, makanya lihat aja. Anda bisa hitung sendiri kok. Oh, revenue-nya sekian, habis itu jumlah karyawannya kontraknya sekian, berapa dibayar servis charge itu nggak bisa banyak. Ya. Nah itu. Ya, kayak di Santu berapa ya? 2 miliar ya? 2 miliar kan kecil tuh, 2 miliar kita transparan kita kan itu servis charge. Itu udah tahu, berarti 2 miliar kan 200 juta dibagi 5 juta berapa di start dari sana. Ya, dari sana bisa hitung start. Ya. Nah, kalau misalnya suatu hal yang aneh dari sana tahu bahwa oh ini ada satu, makanya jumlah start
dari revenue 10% investasi. Kalau udah agak transparan tuh ya. Ya. Pak maaf Pak, berapa rasio yang sehat untuk staff Yang untuk sebuah hotel? kalau building 1,1 ya, 1,1. Tapi kalau villa minimal lah 1,2, 1,3 itu agak tergantung sih. Baik Pak. Ya. Ada? Hah? Silahkan yang mau tanya. Paling enggak konsep-konsep finance itu tahu. Oh ke sini arahnya. Kalau paling tidak Anda itu punya modal. Loh kok bisa service charge saya segini ya? Padahal revenue sekian kan bertanya bisa. Ya, bertanya bisa. Berapa total kamar di Gimana? Di Santu itu bilangnya 12 ya? 12. Anunya 26 ya? suite-nya di mana? Berarti untuk rasionya itu 1/2 banyak ya. Kalau untuk Ya. 40 orang staff. Itu rasio tadi 1,1 itu berarti untuk yang lebih desainnya Pak ya? Bukan termasuk yang resort Semua. udah semua. Ya, Restoran juga masih. ya, ya. Kalau rupiah kalau kamar 300 berarti kan 300 semua staffnya. Sudah semuanya. Termasuk dengan restoran, spa. Ya. Berarti ada partner Pak ya? Iya. Idealnya. Ya sekarang itu kan tak pakai itu dia. Kadang-kadang pakai training ya. Sebisanya 0, ada Ya. Gede ini. Nah itu penting tahu ya. Service charge itu. Karena kalau kita, saya terus terang tanya, nggak pernah. Pokoknya service charge itu milik orang lokal sana, orang pensiunan pegawai di sana, pegawai negeri ya. Ownernya pensiunan pegawai negeri, orang lokal di sana. Karena saya disuruh mengelola, ya namanya ya uang staff gitu kan. Sebenarnya dibagikan 2 juta udah semuanya. Nggak tahu. Hah? Tapi 5,5 juta hampir beberapa bulan ini ya? Ya, hampir beberapa bulan. 4 bulan. Rata-rata sih. Kalau untuk rule loss and break ini berapa ya? Dari service charge dipotong, dari keluarga tahun segitu ya? Nah, itu proses bracket itu kan ada ini ya. Ada service charge itu kan 95% dibagikan itu. Nah, ada 3% loss and bracket, ada 1% untuk biaya training, ya, 1% lagi untuk biaya lima resort, ya, suka buka apa gitu. Nah, yang 3% itu tiap tahun seharusnya dicek ada gelas pecah apa itu. Kalau misalnya loss and bracketnya terkumpul misalnya 100 juta misalnya setahun, sekarang ada gelas pecah harus hitung semuanya, ya, sama apa namanya, ada linen yang hilang karena kelalaian, bukan rusak ya, beda ya, hilang sama rusak ya. Itu dipotong misalnya jadi 50 juta totalnya, seharusnya 50 juta itu sekarang 100 dikurangi 50 juta itu harus dibagikan lagi ke staff, karena itu uangnya staff, uang service charge. Setiap tahun itu ada reportnya biasanya di sekitar bulan Maret itu kan sudah selesai closingnya Desember itu, udah tahu dah ini bulan Februari atau Maret itu dibagikan closing mereka. Nah, kadang-kadang ada nakal, biaya itulah yang dibelikan untuk membeli gelas atau beli kalau perusahaan lokal. Itu lah sudah. Nah itu permainan. Ya. Lagi. Nah ini rasionalisis ya. Nah ini rasionalisis adalah untuk mengetahui ya bahwa gimana kondisi suatu perusahaan ya. Apakah dari sisi asetnya, dari sisi utangnya, ya, dari sisi cash flow-nya. Nah ini untuk keperluannya untuk owner ya, manajemen juga. Ada beberapa hal yang rasionalisis yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui kan. Ini apa? Untuk bisnis juga untuk membantu trend analisis ya, untuk bisnis trackingnya, untuk setting goal juga. Apakah performanya UOP-nya gimana kan? Nah ini menggunakan apakah previous time
Lihat kompetitor performa yang budget usaha itu. Nah ini ada likuiditas rasio, ini supaya tahu ya. Ada solvabilitas rasio, operating rasio, ada profitability ratio. Nah ini, ya ini nanti ini supaya tahu. Contohnya profitability ratio untuk mengukur ya berapa sukses atau tidaknya ya profitnya itu di suatu periode tertentu. Ya, kalau operating ratio untuk mengukur berapa efektif sih ya komponen aset itu digunakan. Ya, ini ada hitung-hitungan. Ya. Nah, ini contoh liquidity ratio ya. Current ratio. Current aset dikurangi oleh dibagi current liabilities. Nah, semakin bagus current rasionya tinggi, semakin bagus sehat perusahaannya. Contohnya gini ya. Current aset itu adalah uang kas, uang bank itu, deposito kan itu. Itu misalnya 2 miliar. Ya. Sedangkan current liabilities-nya adalah current liabilities itu utang ke supplier, utang yang kita punya uang 2 miliar, sedangkan utangnya 1 miliar. Berarti perusahaannya sehat kan? Masih positif kan? 2 dibanding 1. Jadi suatu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Nah ini logikanya. Perusahaan yang sehat adalah duitnya lebih banyak daripada utang-utangnya masih sehat. Tapi kadang-kadang terbalik, utangnya lebih banyak ya daripada asetnya dia. Karena apa? Karena itu bisa uangnya tidak tertagih, agent kan kita beli barang ini udah revenue tinggi, tapi ini uangnya nggak tertagih, ya. Atau uang yang ada di bank itu oleh owner dibelinya tanah, nggak ada hubungannya dengan operasional, tidak? Ya, punya uang anggaplah 100 miliar. Sudah 100 miliar, punya utang 50 miliar. Itu sebenarnya sehat. Dari 100 miliar sama utang 50 miliar itu masih bayar utang semua, kan masih uang ini 50 miliar. Tapi kadang-kadang owner jahatnya adalah punya uang 100 miliar, itu ya utang nanti aja. Di 75 miliar dibeliin tanah sama dia. Akhirnya masih sisa 25 miliar uangnya di bank. Sedangkan utang ke supplier itu sampai 50 miliar. Ya gimana? Itulah yang menyebabkan tak sehat. Artinya owner itu membuat keputusan sebenarnya kan kalau kita bisnis yang sehat adalah bisnis yang operasionalnya harus kita prioritaskan dulu. Beli tanah untuk keperluan lain kan bukan operasional dari perusahaan tersebut. Itu yang terjadi kadang-kadang perusahaan itu bangkrut atau tidak sehat. Ya berapapun untungnya, enggak, karena ownernya beli tanah lagi yang lain. Padahal tanah itu belum dia apa-apa. Seharusnya kan menghasilkan misalnya nyewa sesuatu di sana, tapi untuk mensupport tambahan revenue di perusahaan ini. Dia tidak ada hubungannya, hanya untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang terjadi. Nah itu adalah current rasio ini salah satu sampel aja bahwa current aset artinya aset kita harus lebih tinggi daripada utang kita. Ya. Nih debt to equity ratio. Ya. Jadi total utang dibagi dengan total modal. Ya, kadang-kadang utangnya tinggi, ya itu yang tidak boleh. Ya seharusnya kan paling tidak utang sama modal itu equal, sama ya punya atas 10 miliar, ya utangnya 5 miliar, modalnya 5 miliar. Tapi kadang-kadang yang nakal punya atas 10 miliar, modalnya 1 miliar, utangnya 9 miliar. Ya berat sekali. Ya. Ini silakan. Nah mungkin ini ya kayak operating ini kan masuk ratio, berarti operating ratio ya.
Ingat, efficiency rate tinggi bukan menjamin perusahaan itu sehat. Okupansi tinggi bukan menjamin. Ya, yang menjamin adalah RevPAR ya. Total revenue per available room itu berapa? RevPAR itu. Ya, bisa aja. Tadi okupansinya tinggi, efficiency rate-nya jatuh. Atau efficiency rate-nya tinggi, okupansinya 5% atau apa? Enggak sebanding. Tapi kalau revenue per available room adalah total room revenue dibagi nomor of room available, itu udah jelas. Ya, ingat, kalau kita bicara bisnis, kalau efficiency rate sama okupansi untuk gagah-gagahan aja. Tapi kalau kita bicara RevPAR itu udah jelas. Ya, berarti total room revenue-nya berapa? 1 miliar. Total per room-nya 100, berarti 1 miliar dibagi 100 berapa? Kan 1 juta ya? Betul? 10 juta. Apa ya? 1 miliar dibagi 100? Ya, nah itu. Berarti di sana lah. Berarti kemampuan untuk per room-nya itu sekian. Total nomor room available kali 30 berarti 100 kali 30 dulu kan 100 kali 30 berapa? 3.000. Berarti 1 miliar dibagi 3.000 kan itu revenue anggap sebulan 1 miliar. 1 miliar dibagi 3.000 berapa? Nah, sebetulnya RevPAR-nya itu ya saja. Nah, jadinya kemampuan suatu kamar menghasilkan revenue meskipun kamar itu berisi tidak terisi, segitu kemampuannya. Ya, okupansi udah biasa. Ini JOP ya, gross operating profit dibagi total revenue, kan udah biasa. Habis itu room department profit ya dibagi room revenue ya, room department percentage-nya. Nah, ini ada beberapa hal ya, kalau kita manajemen error itu ya tidak mengerti dengan cash flow ya. Equity capital equity too many unnecessary human resources recruitment. Jadinya ada rekrutmen yang nggak jelas itu ya. Habis itu overbill ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hindari ya. Nah, forecast karena ini ingat forecast kalau budget sudah jelas ya. Nah, kita kalau forecast itu kadang-kadang kan untuk bulan depannya berapa sih kita update gitu ya. Base-nya adalah dasarnya okupansi on the book kan itu ya, efficiency rate apa-apa kita bisa estimate. Forecast sama budget beda ya. Kalau budget kan kita prepare sebelum awal tahun kan. Tapi kalau forecast kita biasanya prepare-nya itu setelah report kita buat forecast-nya untuk bulan tahun perjalanan ini, bulan perjalanan ini berapa, agak mendekati real. Nah, forecast itu bisa kembali lagi, bisa di atas budget bisa ya. Bisa di bawah budget, tergantung dari situasi, tergantung dari strategi sale-nya juga ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini tujuannya ya, view ya, habis itu evaluasi ya, memanage ya. Nah, ini budget ya. Kita kenapa membuat budget ya? Anticipate and prepare, communication channel ya, encourage manager ya, reasonable estimate, evaluasi. Nah, ini jadinya budget itu sangat penting untuk estimate untuk tahun berikutnya. Jadinya betul-betul
Nah, kalau kita bicara di room division, nah itulah terutama hal-hal yang apa namanya, kalau mungkin cleaning supplies ya supplies sudah jelas ya. Yang perlu hati-hati dalam penyusunan budget itu adalah masalah linen kan ya, masalah linen itu. Karena kita kualitasnya kan paknya berapa kan itu. Kalau itu nanti tidak dibudgetkan reputasi ya, namanya kita jual hotel, kalau linennya tidak bagus, tawalnya tidak bagus, reputasi kita jelek. Nah di sana kita fight ya, kita bisa fight dengan manajemen kalau kita sudah budgetkan. Kalau kita tidak budgetkan, nah jangan buat budget copy paste copy dari budget sebelumnya. Coba lah di inventory linen ya, linen di inventory mana yang real. Tapi kalau kita kadang-kadang pada saat inventory, kadang-kadang kita anti sekali untuk administrasi ya, udah tahu ini dia abaikan. Nah kita sebagai di room division jangan begitu. Jadinya karena reputasi performa dari apa namanya kamar itu efeknya luar biasa. Apakah dari tato atau ini. Kalau memang jelek budgetkan. Nah pada saat presentasi Anda harus jelaskan bahwa ini loh, kita punya memang linen sekian, tapi yang real nah kalau kita harga kita turun ya, fasilitasnya harusnya diturunkan kan. Kalau enggak prinsip ekonomi tidak jalankan, itu logikanya. Nah sekarang kan ada consideration pertimbangan manajemen beda. Karena misalnya situasi pandemi ini, kalau misalnya diturunkan cost of roomnya, nanti takutnya ke depannya kalau selesai pandemi ini tamu itu tidak mau berkunjung lagi ke tempat itu ya, karena kita bicara long term, bicara marketing. Karena beda ya, kalau kita bicara marketing dengan bisnis hari ini beda. Marketing itu bicaranya adalah ke long term, beda dengan sale. Kalau ke sale itu kan hari ini, oh besok jualan ini. Tapi marketing itu investasi sekarang, 2 tahun lagi baru balik. Nah itu harus dipertimbangkan. Nah tergantung sekarang kebijakan manajemen. Kalau hukum ekonominya memang begitu. Kalau harganya dulu 500 diturunkan dari 300, seharusnya persentasenya harus tetap standar kan. Berarti misalnya dulu dapat slipper, sekarang apa yang bisa, silahkan itu kan negosiasi manajemen. Tapi kadang-kadang manajemen tidak mau tetapkan standarnya karena reputasi ya, branding itu kan reputasi ya. Nah supaya nantinya sekarang memang demandnya harga segitu, apalagi sekarang misalnya marketnya misalnya Cina misalnya, sekarang Cina kan belum kesini sini. Berarti kan kalau kita turunkan standarnya itu, nanti lama-lama dari mulut ke mulut udah turun standar. Kadang-kadang customer itu kan nggak mau tahu ya dengan harga. Nah, harganya pada saat itu yang memang demandnya harga itu ya, tapi tergantung lagi kebijakan. Tapi kalau dari prinsip keuangan, kalau kita turun grade harganya, kita harus turunkan ya. Sekarang banyak sekali harga bintang 4 dulu ya nah 3 kan itu ya, kamar-kamarnya ya. Dulu kita jual di saat itu vilanya 8 juta ya. Sekarang 4 juta ya, sampai kemarin 29 sampai segitu. Dulu 8 juta kita tahu. Bahkan dulu itu sebelum pandemi kita punya 12 villa aja, tidak punya kamar, hanya 12 villa, service charge-nya hampir 9 juta ya, 9 juta. Sedangkan kita sekarang ada kamar lagi 26 suite, service charge-nya 5,5 juta. Kan enak punya 12 villa ya, service charge 9 juta. Nah itu karena di ekonominya sekarang itu begini ya, agak sulit memang ya, agak naik ya itu karena reputasi kita, sekali reputasi kita jeblok, marketing itu sulit sekali untuk memaintain. Makanya kita sebagai seorang leader, arahnya mau kemana ya
Dulu ingat nggak kayak Oppo dulu ya, Oppo itu dulu kan bakar duit ya. Kalau pakai transaksi pakai Oppo dapat diskon. Ingat nggak? Waktu keluar Oppo. Tapi sekarang kan enggak. Dulu udah bakar, tapi sekarang orang sudah nyaman pakai Oppo. Dulu udah apa itu Oppo nanti. Tapi sekarang orang beli pulsa ya bisa bayar. Karena sudah terdidik orang-orangnya itu udah nyaman loh pakai itu gitu. Ya. Nah ini perlunya kita itu kadang-kadang konsep kita arahnya mau kemana ini? Jangan hanya bagus sekarang, tapi efeknya terbukti kan kayak HP dulu Nokia, siapa nggak tahu Nokia? Nokia itu luar biasa sebenarnya. Dia tidak merasa bersalah. Kenapa sih? Akhirnya orang yang meninggalkan Nokia karena dia tidak up to date dengan perubahan, tidak adaptif. Nah itu, makanya kita pun sekarang adaptif. Dalam artian, kalau misalnya mainingnya dulu dikasih 20 misalnya, sekarang bisa dikasih 10 kan? Ya tapi harus kita adaptif. Karena kita adaptif tadi, saya bisa minimum 8 juta saya jual lebih lagi. Sekarang cuma 2 juta, bisa 3 juta ya. Kan jauh sekali. Karena memang dia bisa pilih kemana-mana sekarang. Ya customer itu jadi raja sekali sekarang. Ya, nah itu salah satu sampel bahwa saya dulu revenue saya di Santu itu sama dengan revenue 12 villa sama dengan ditambahin 26 suite itu. Dulu saya bisa dapat 2 miliar juga. Sekarang tambahan 26 suite 2 miliar juga dapat. Nah ini dah pandemi itu, tapi syukurnya tetap harus bersyukur ya, kita masih bisa digaji, masih bisa jalan. Nah itu, tapi tetap yang jelas lebih berat kehidupan kita sekarang ya, kerja lebih repot tapi income turun. Ada lagi? Masih jamnya? Udah istirahat ya? Udah ngopi ya? Di awal. Oh ya, ngopi ya? Oh, sekarang. Ya. Ayo masih lagi ya ngopi dah. Ya. Ya sebelum ya. Ya silakan. Ya, silakan. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.